Hai semuanya, kelas 7, baik itu kelas 7A, 7B, ataupun 7C ya. Nah, pada pagi hari ini Lause akan menjelaskan tentang materi kita. Jadi sekarang kita masuk kepada materi ya. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi daripada makhluk hidup. Oke, jadi siapkan pulpen kamu, siapkan juga buku tulis kamu ataupun kertas kamu ya untuk mencatat hal-hal yang penting dari penjelasan yang akan Lause jelaskan. Oke ya, langsung aja kita mulai. Nah, judul kita adalah tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalau yang namanya itu bab ataupun materi awal-awal itu pasti seperti ada banyak bahasan yang akan kita pelajari di dalamnya. Nah, jadi pada sesi pertama ini kita akan membahas dulu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup dan juga makhluk tidak hidup. Coba kamu perhatikan gambar yang ada di sampingnya kamu, iya kan? Nah, sebelah sini ya maksud Lause. Kamu perhatikan gambar. Di situ sudah ada Lause kasih ada dua gambar, ada kelompok untuk makhluk hidup dan juga ada kelompok untuk makhluk tak hidup. Jadi dari kedua gambar itu setidaknya kamu sudah bisa memahami ya kan, yang mana-mana aja nih yang dimaksud dengan makhluk hidup dan yang mana-mana aja yang dimaksud dengan makhluk tidak hidup. Saya salah, maksudnya adalah dengan yang tidak hidup. Nah, untuk makhluk hidup sendiri itu punya nama lain, boleh kita katakan sebagai organisme, ya. Jadi ada yang disebut sebagai organisme, yaitu makhluk hidup, dan non-organisme ataupun tidak hidup. Coba kamu perhatikan gambarnya, di situ ada Lause kasih ya kan, ada kelompok dari manusia, ada kelompok dari tumbuhan, kemudian ada juga kelompok untuk hewan. Jadi ketiga yang saya katakan tadi itu adalah makhluk hidup. Sekarang saya tanya, ada nggak kelompok lain yang kamu tahu tetapi dia itu masuk dalam kategori makhluk hidup? Nah, pasti ada nih satu-satu di antara kamu yang menjawabnya alien Lause. Sekarang Lause mau katakan, alien itu sama seperti bahasa asing yang sebenarnya menjurus kepada sesuatu, belum tentu itu adalah makhluk hidup, tetapi itu tidak ada di bumi. Seperti itu ya, jadi itu kayak benda ataupun makhluk luar angkasa sana. Jadi jangan pernah kamu sebutkan makhluk hidup, karena sebenarnya kita nggak tahu alien itu makhluk hidup kah atau benda mati, seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kamu perhatikan lagi gambarnya dengan seksama. Nah, makhluk hidup itu ada ciri-cirinya. Kenapa dikatakan dengan ciri-ciri? Jadi pengertian atau maksud dengan kata ciri-ciri itu adalah hal-hal atau item-item atau apalagi ya lo saya katakan ya, atau karakteristik kata-kata yang bisa membuat kita mengenali bahwasanya itu adalah makhluk hidup, itu adalah benda hidup, itu adalah organisme ya. Jadi untuk mengelompokkan apakah ini kelompok makhluk hidup ataupun kelompok benda mati, jadi ada ciri-cirinya. Nah, inilah yang akan kita bahas ya, ciri-ciri daripada makhluk hidup. Yang pertama ada bernafas. Kalau di gambarnya kan lo sebut kayak melingkar gitu ya, tapi kita buat dari kayak bagian yang paling penting. Apa sih yang paling urgensi bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan? Apa yang paling penting? Semuanya penting, tetapi ada satu hal yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, yaitu bernafas. Oke, kemudian yang kedua ada bergerak. Setelah bernafas baru bergerak. Kemudian yang ketiga adalah nutrisi. Nah, nutrisi ini maksudnya adalah membutuhkan makanan. Kita lanjut lagi, ada ekskresi. Setiap yang masuk ke dalam mulut kita pasti nanti kan akan keluar. Ya, keluar maksud saya itu bisa aja dari dari anus atau dari kulit atau dari lain-lain sebagainya. Lalu kemudian ada ciri-ciri yaitu tumbuh dan berkembang. Bukan berkembang biak ya, berkembang biak itu beda komponennya. Sudah?
tumbuh dan berkembang, lalu kemudian ada reproduksi. Reproduksi itu adalah berkembang biak. Terus kemudian ada peka terhadap rangsang. Bahasa lainnya adalah iritabilitas. Dan yang terakhir adalah adaptasi. Oke, jadi itulah dia untuk ciri-ciri makhluk hidup. Dan sekarang kita masuk langsung aja. Yang pertama adalah bernafas. Oke. Nah, sekarang Lausa tanya dulu, menurut kamu apa pengertian dari bernafas? Ayo, siapa yang bisa? Apa pengertian dari bernafas? Nah, pengertian dari bernafas ya, atau bahasa lain dari bernafas ini adalah respirasi. Respirasi atau bernafas pastinya punya pengertian dong, punya arti. Artinya adalah proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Atau lebih simpelnya lagi, Lausa sederhanakan, bernafas itu adalah proses untuk mengambil oksigen dari luar, masuk ke dalam tubuh, dan mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh, keluar tubuh. Perhatikan ya, jadi kayak ada dua hal penting kan? Ada oksigen, lalu kemudian ada karbon dioksida. Oksigen adalah O2, karbon dioksida adalah CO2. Nah, CO2 ini itu ada di dalam tubuh kita. Ada banyak sekali jumlahnya di dalam tubuh dan harus dikeluarkan. Tapi tidak semudah itu untuk mengeluarkan CO2. Nah, jadi oksigen di sini kita kita hirup gitu kan, masuk ke dalam hidung kita. Salah satu manfaatnya adalah untuk kita bernafas, dan yang kedua adalah untuk membantu pengeluaran CO2 dari dalam tubuh. Lalu CO2 tadi, CO2-nya yang ada di dalam tubuh kita yang banyak itu keluar dari dalam tubuh. Jadi kayak bergantian gitu loh di alveolus. Nanti akan kita bahas lagi. Jadi di dalam paru-paru kita itu ada yang namanya alveolus. Nah, alveolus ini salah satu fungsinya adalah itu bulatan, itu fungsinya sebagai tempat pertukaran. Jadi bertukar nanti, oksigen masuk, CO2 keluar. CO2 keluar, oksigen masuk. Jadi kayak gitu, dia kayak siklus gitu. Ada yang masuk, ada yang keluar. Paham ya maksud Lausa? Nah, jadi itu dia untuk proses bernafas. Dan sekarang kita masuk bergerak, moving. Move apalagi ya? Movement. Banyak ya istilah-istilah untuk bergerak ini sendiri. Nah, coba sekarang Lausa tanya, hal-hal apa saja di rumah yang kamu kerjakan dan itu termasuk dalam kategori bergerak? Coba kamu pikirkan dulu, sebutkan 5 aja sekarang gitu kan. Meskipun Lausa nggak bisa dengar, tulis di catatan kamu, karena nanti pada session discuss kelas nanti pasti akan Lausa tanyakan 5 hal yang kamu lakukan di rumah tetapi itu masuk dalam kategori bergerak gitu ya. So, bergerak itu adalah perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif sebagai tanggapan terhadap rangsang. Rangsang itu boleh saya katakan sebagai hal yang datang, sesuatu yang datang. Contoh misalnya pada saat ini Lausa juga sedang megang handphone, ya kan? Saya lagi pegang handphone, terus kemudian handphone ini, misalnya tangan saya ini adalah tongkat, ini contohnya aja ya, tangan Lausa adalah tongkat seperti ini. Kalau tangan saya yang ini tidak bergerak untuk menyentuhnya, berarti tidak ada gerakan dong dari dalam tangan saya, ya kan? Dari dalam tubuh saya. Ya kalau ibarat kata ini tangan saya, kalau saya tidak menyentuhnya, gimana caranya saya mau memegang ini handphone? Nah, itu salah satu contoh dari pergerakan. Atau contoh yang lain misalnya, nggak usah handphone, jari, tangan, nih Lausa sendiri, kamu sendiri. Nah, kamu sekarang mendengarkan, ya kan? Mungkin sebagian ada yang mencatat, ada yang sebagian sambil memutar-mutar pulpennya ya, ada juga yang sambil berkerut-kerut seperti ini mendengarkan, ada yang begini-begini. Nah, sekarang saya tanya, itu masuk dalam kategori bergerak atau tidak? Itu masuk dalam kategori bergerak ya. Kalau digambarkan, sengaja Lausa kasih gambar itu yang anak SMA, dia tidak sengaja berlari sambil menendang bangku, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada nutrisi. Semua makhluk hidup
baik itu tumbuhan, hewan, ataupun manusia pasti butuh makanan. Siapa sih yang nggak perlu makanan? Siapa yang tidak butuh makanan? Coba saya tanya. Nggak ada kan? Bahkan saking butuhnya kita terhadap makanan, saking tidak sempatnya untuk makan, kita pasti minum susu atau ngemil roti, ya kan? Itu artinya adalah tubuh kita ini membutuhkan sesuatu agar kita punya tenaga, agar kita punya energi. Kamu paham dong apa yang saya maksudkan dengan tenaga ataupun energi? At least itu adalah energi, ya kan? Untuk melakukan sesuatu pekerjaan, sesuatu kegiatan, kita itu perlu yang namanya stamina. Dari mana stamina itu kita perlukan? Dari makanan. Makanya selalu, bukan hanya guru biologi doang ya, orang tua kamu juga, atau mungkin orang-orang terdekat kamu, atau mungkin kamu pernah punya masalah terhadap pencernaan, terus kamu dibawa ke dokter, ya kan? Nanti dokter bilang, makanlah makanan sehat, makanlah makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Supaya tubuh kita ini, asupan makanannya, atau jumlah energi kita, atau kesehatan kita, itu dapat terjaga dengan baik. Ibarat kata nih, misalnya, kamu sehari-hari makannya itu cuma nasi sama ayam doang. Ini contoh ya, maaf. Kamu cuma makan nasi sama makan ayam, terus habis itu, ini untuk sehari ya, kamu minum air putih, kamu nggak ada minum teh manis, kamu nggak ada minum susu, kamu nggak makan sayur, kamu nggak minum jus, tapi kamu maunya cuma makan ayam doang. Ini dalam sehari ini misalnya ya. Nah, sekarang saya tanya, tahan nggak kamu dengan kondisi seperti itu? Ya pastinya sih tidak gitu ya. Jangan kan kamu, saya aja sehari-hari kalau saya cuma makan nasi sama ayam tok doang, itu saya merasa pasti kayak udah lemes, gak kuat lagi badan ini mulut pasti rasanya tuh pengen ngunyah-ngunyah lagi, pengen memasukkan sesuatu lagi ke dalam mulut. Kenapa? Karena tenaga yang diberikan oleh nasi tadi, tenaga yang diberikan oleh ayam tadi itu rasanya itu kayak kurang di badan. Makanya itu dikatakan makanlah 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Apalagi untuk anak-anak seusia kamu yang masih kelas 7 SMP, yang kelas 8 juga, bahkan mungkin yang masa-masa pertumbuhan lah ya. Tapi paling penting tuh anak-anak seperti kamu, sebisa mungkin minumlah susu. Kenapa? Karena semakin kecil anaknya, itu butuh asupan lebih lagi, ya kan? Karena kan kamu pasti aktif ya. Aktif yang Lausa katakan itu misalnya, ini Lausa berbicara sebelum masa pandemi corona. Misalnya nih, kamu di sekolah, ya kan? Pas istirahat, kamu langsung turun ke bawah ke kantin untuk beli sesuatu, makan, cemilan kayak minuman kayak apa gitu ya. Terus istirahat juga ada dua kali dalam sehari. Nanti istirahat kedua kamu juga seperti itu. Terus kemudian ketika belajar kamu juga kategori orang yang hektik. Hektik itu maksudnya itu kayak ya power aja gitu, gerak sana sini gitu ya kan, pindah sana sini. Terus kemudian setelah pulang sekolah ternyata kamu ada ekskul. Salah satu ekskulnya adalah misalnya kamu suka main basket, kamu suka main futsal atau berenang dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian kamu pulang, baik itu kamu pulang karena dijemput oleh ortu atau kamu pulang sendiri ya kan, sampai rumah bagaimana, main game. Ini misalnya ya kan, sampai rumah kamu main game, atau misalnya kamu masih lanjut kerjain PR, atau mungkin di rumah kamu masih main basket lagi, main lain-lain sebagainya. Nah itu kan semuanya adalah jumlah aktivitas. Jadi kalau tidak ditambah dengan susu, kalau tidak ditambah dengan jumlah makanan, kita pasti akan lemas. Seperti itu ya. Jadi itu dia penjelasan untuk makanan ataupun nutrisi yang diperlukan oleh makhluk hidup. Jangan heran karena di sini dikatakan nutrisi. Nutrisi itu maksudnya adalah makanan. Kita lanjut, sekarang kita masuk kepada sistem ekskresi. Nah, paham gak kamu apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi? Sistem ekskresi ini adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dalam tubuh. Kalau lo sepanjangkan lagi, metabolisme adalah proses pertukaran zat yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, misalnya proses pernafasan dan proses pencernaan. Itu kan kepanjangan ya. Nah sekarang lo usah persingkat. Ekskresi itu adalah proses pengeluaran zat yang tidak kita butuhkan di dalam tubuh. Udah gitu aja.
ya. Proses pengeluaran sesuatu, something yang tidak kita perlukan lagi dari dalam tubuh keluar tubuh. Contohnya apa Lause? Contoh yang pertama yaitu kita kencing. Sudah? Nah, air urin kita itu menunjukkan bukan menunjukkan ya, air urin kita itu mengandung zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Sudah? Terus kemudian yang kedua ada keringat. Perhatikan gambar. Nah, di situ ada Lause kasih gambar manusia laki-laki, nah kan yang sedang berkeringat. Kamu juga pasti pernah berkeringat, entah apapun itu kegiatannya yang membuat kamu berkeringat. Jadi keringat itu yang menempel-nempel di sini atau yang menempel-nempel di baju dan lain-lain sebagainya itu merupakan zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh sehingga harus dibuang. Nah, kemudian untuk hewan ada kan contohnya Lause buat ya, dia pipis tuh, sapinya kencing sembarangan gitu ya. Nah, kalau kita manusia nggak boleh ya. Kalau laki-laki pergilah ke toilet laki-laki, kalau perempuan pergilah ke toilet perempuan. Jangan dibiasakan kencing di jalanan. Banyak tuh kayak gitu tuh, apalagi yang cowok ya. Dan cowok tuh kadang-kadang nanti mau pipisnya itu cuma di balik-balik pohon doang, atau misalnya di rerumputan. Jangan ya. Jadi setelah kamu mendengar penjelasan dari Lause ini, saya harapkan kamu sendiri itu tidak melakukannya lagi. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu merupakan peristiwa pertambahan volume ataupun volume dan ukuran yang bersifat irreversibel. Irreversibel itu maksudnya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sekarang saya tanya, kamu pasti ingat dong ketika kamu masih kecil dulu ya kan? Kecil pasti ukuran size-nya kita itu kan lebih pendek ya. Dan sekarang size-nya kamu tuh atau ukurannya kamu tuh udah lebih tinggi lagi. Nah, bisa nggak kamu kembali ke postur tubuh kamu yang dulu? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Sesuatu yang sudah bertambah tinggi atau bertambah panjang, apapun itu nggak bisa kembali ke bentuk semula. Itulah yang dikatakan sebagai irreversible. Paham ya? Nah, terus kemudian tumbuhan juga sama, hewan juga sama. Ketika mereka bertambah tinggi, bertambah lebar, bertambah panjang, bertambah berat badannya, dan lain-lain sebagainya, itu tidak dapat kembali ke bentuk semula lagi. Nah, kemudian untuk berkembang. Berkembang itu adalah proses, ibarat kata tuh lanjutan dari tumbuh. Nah, kalau tadi tumbuh ya kan, tumbuh itu kan hanya proses pertambahan ukuran, berat, panjang, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau berkembang itu adalah kayak udah tumbuh, misalnya gini nih, ya seperti yang ada di gambar kamu lah ya, dari dari bayi, terus kemudian abis dari bayi itu kita masuk kemana ya saya katakan ya, batita dulu, terus balita, abis balita masuk ke fase anak-anak, dari anak-anak ke fase remaja ke fase dewasa masuk kepada orang tua, fase dewasa tua maksud saya. Terus kemudian dari situ masuk ke fase selanjutnya itu manula ataupun lansia, manusia lanjut usia, contohnya nenek-nenek. Itulah yang dimaksud dengan tumbuh dan berkembang. Nah, contoh untuk tumbuhannya sendiri, nah ada di situ Lause buat yaitu tentang pohon mangga. Kamu bisa lihat sendiri siklusnya bagaimana ya kan, itu sangat simple sekali. Terus kemudian untuk hewan juga ada. Bisa nggak kamu tebak itu gambar apa? Itu adalah gambar kupu-kupu. Nah, jadi metamorfosis daripada kupu-kupu. Nah, itu ya proses perkembangan daripada tumbuhan. Udah, jadi tadi manusia udah, tumbuhan juga udah, hewan juga udah. Sekarang kita masuk kepada pekat terhadap rangsang. Nah, pekat terhadap rangsang ataupun boleh disebut juga dia sebagai iritabilitas ya. Iritabilitas itu adalah kemampuan menanggapi rangsangan. Terus kemudian rangsangannya bisa berupa cahaya matahari, bisa berupa air, bisa berupa zat kimia, bisa berupa suhu, dan juga gravitasi bumi. Saya kasih contoh misalnya berupa sentuhan. Sekarang, seandainya saya cubit kamu,
gimana respon tubuhnya kamu gimana? Bukan respon sikap ya. Kalau sikap pasti kamu udah ngomel-ngomel, kamu udah marah-marah. Sekarang yang saya maksudkan adalah respon tubuh. Bagaimana responnya? Pasti yang pertama kamu tuh kayak menjauh. Terus yang kedua kamu tuh pasti kesakitan ya kan? Kayak sontak atau kayak menarik gitu, menarik dirinya supaya tidak terkena cubitan. Nah, itu contoh untuk sentuhan. Terus kemudian ada juga dia berupa cahaya matahari. Nah, untuk cahaya matahari ini sendiri paling gampang itu Lause ganti dengan senter atau lampu atau ya flash dari handphone. Ini flashnya ini ya. Kalau misalnya flashnya itu ditaruh ke mata gitu kan, mata kamu belok kayak gini terus kamu taruh ke mata, itu bagaimana mata kita? Pasti kayak perlahan-lahan tuh kan kayak mengecil begini ya. Nah, udah dari mengecil, nanti setelah makin dalam lagi, kita akan pelajari tentang alat indera. Jadi di dalamnya itu pupilnya kita, itu nanti dia pasti akan mengecil. Kenapa mengecil? Karena cahaya yang masuk tuh terlalu banyak. Nah, itulah contoh untuk peka terhadap rangsang. Nah, kemudian ada juga berdasarkan gambar, kamu perhatikan gambarnya ya kan. Nah, di situ ada yang pertama saya ambil tumbuhan. Nama tumbuhannya adalah apa ya, ini lupa Lause namanya. Namanya adalah putri malu ya. Lause kurang tahu kamu pernah lihat ini atau tidak, tapi putri malu ini itu adalah daun-daunan yang apabila daunnya disentuh kayak gini daunnya, dikit aja kita sentuh, yang tadinya daunnya itu mekar kayak gini, itu nanti dia perlahan-lahan akan menguncup. Nah, kan mekar ya, terus nanti dia lama-lama akan menguncup. Seperti gambar yang di sampingnya juga kamu perhatikan tuh. Jadi apabila ada sentuhan, disentuh seperti ini, maka nanti daunnya itu langsung akan gitu loh. Terus kemudian kita masuk kepada adaptasi. Nah, adaptasi itu adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan agar dapat bertahan hidup. Oke. Manusia sendiri melakukan adaptasi, tapi adaptasi yang dilakukan manusia berbeda dengan adaptasi yang dilakukan oleh hewan ataupun tumbuhan ya. Jadi kalau untuk manusia biasanya adaptasi yang dilakukan itu adalah adaptasi sosial. Supaya apa? Supaya bisa diterima oleh khalayak umum, supaya bisa diterima oleh teman-temannya kamu, supaya kamu bisa bergaul dengan si A, si B, atau mungkin supaya kamu bisa diterima oleh guru kamu dan lain-lain sebagainya. Itulah kalau adaptasi untuk manusia. Nah, sekarang yang kita maksud adalah adaptasi untuk hewan dan juga adaptasi untuk tumbuhan. Nah, kamu perhatikan contohnya di situ ada satu hewan sebenarnya. Hewan ini adalah bunglon. Kamu tahu bunglon dong ya? Bunglon ini adalah hewan yang sangat spesifik, saya katakan sangat unik. Karena apabila dia berada dalam satu tempat, dia mampu banget gitu ya kan, dia itu mampu sekali untuk mengubah warna tubuhnya sehingga tidak terlihat oleh musuh, sehingga dia tuh kayak aman, dia terlepas dari gangguan. Jadi kalau dia itu misalnya menginjak ini baik itu benda ataupun dia menginjak makhluk hidup, dalam artian misalnya itu kayak ranting pohon ya kan. Benda misalnya apabila dia ada di atas meja yang berwarna merah sekalipun, dia berada di atas batu yang warnanya abu-abu, dia itu bisa menyesuaikan warna tubuhnya. Nah, seperti gambar yang pertama itu adalah bunglon yang dimana dia itu sedang bertengger, atau bukan bertengger ya, dimana bunglonnya itu sedang ada di atas ranting pohon yang berwarna hijau daunnya, ataupun ya daunnya ya. Nah, jadi pada saat si bunglon ini menyentuhkan kakinya ke ranting pohon seperti ini, maka dia nanti akan kayak menyerap warna dari ranting pohon ini. Nah, kebetulan warna ranting pohonnya tadi adalah hijau, maka warna hijaunya tadi itu kayak langsung mengalir ke dalam tubuh si bunglon dan terlihatlah seperti gambar. Lalu kemudian ada gambar yang kedua, itu juga gambar bunglon ya, yang warna coklat seperti daun sekarang. Lalu saya kasih waktu 2 detik aja. Coba bisa nggak kamu temukan bunglonnya yang mana? Ayo, nah pasti ada yang bisa menemukan, ada yang masih mencari-cari itu mana sih, karena kayak identik banget ya dengan bunglon.
Salah, maksud saya adalah identik sekali dengan daun yang mengering. Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambarnya, itu pasti ada satu di atas daun di atas daun yang warnanya sudah sangat coklat, tapi daunnya itu kayak panjang dan itu kayak berlekuk gini ke bawah. Itu adalah ekor bunglonnya, itu bunglonnya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu bunglon yang berada di atas ranting pohon. Jadi kayak ada gradasi-gradasi sih, ada warna coklat, ada gradasi warna merah bata gitu ya. Ini gradasi loh saya katakan. Jadi kan kayak samar-samar gitu. Makanya warna bunglonnya seperti itu kelihatan. Nah, kemudian di bawahnya si bunglon bukan di bawahnya, di sampingnya lagi si bunglon itu hinggap di daun-daun yang warna-warni. Nah, akhirnya pada saat dia menyerap warnanya terlihatlah seperti itu. Bunglonnya kayak warna-warni. Jadi mau si bunglon ini hinggap di 10 jenis benda atau makhluk hidup, atau 20, atau mungkin ada 100 yang dia hinggapi dalam satu hari, maka nanti warnanya pun akan berubah sebanyak itu juga, sebanyak dia meletakkan jari kakinya di tempat itu juga. Seperti itu ya untuk beradaptasi. Jadi untuk adaptasi sebenarnya sangat simpel. Kemudian ada satu lagi yang langsung ketinggalan, yaitu tentang reproduksi. Nah, semua makhluk hidup itu pasti berkembang biak, pasti melakukan yang namanya reproduksi, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun manusia. Nah, untuk tipe-tipe daripada reproduksi ini sendiri itu ada 3, ya kan? Ada yang bertelur, ada yang melahirkan, ada yang bertelur melahirkan. Untuk yang bertelur disebut dia sebagai ovipar, untuk yang melahirkan disebut dia dengan vivipar, dan untuk yang bertelur melahirkan disebut dia sebagai ovovivipar. Nah, jadi seperti gambar yang pertama itu ada gambar gajah saya buat ya kan. Nah, bahkan hewan sebesar gajah itu mampu untuk bereproduksi. Terus kemudian ada juga singa. Tapi satu hal yang perlu diketahui, semakin besar makhluk hidupnya, semakin tinggi atau semakin besar dia, maka masa kandungan daripada si hewan, masa reproduksi daripada si hewan itu akan semakin kecil. Nih, so intinya adalah semakin besar hewannya, maka dia akan semakin lama masa kandungannya, dan semakin sedikit hewan yang dia lahirkan. Jadi ibarat kata tuh kayak gajah, dia tuh sekali mengandung bisa jadi tuh anaknya cuma 1, paling banyak juga 2, kembar misalnya. Tapi kalau misalnya kambing atau misalnya lagi seperti babi gitu. Nah, yang saya tahu babi ataupun kambing itu mereka bisa bereproduksi ataupun berkembang biak sekali melahirkan anaknya 5 ataupun anaknya 6. Nah, jadi banyak ya untuk sekali bereproduksi. Itulah perbedaannya. Jadi kalau semakin besar hewannya, maka nanti reproduksinya dia akan semakin kecil. Oke, jadi itu dia untuk pembahasan kita kali ini. Hanya tentang ciri-ciri makhluk hidup saja. Next minggu depan kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa pengertian dari klasifikasi, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi itu apa, dan juga cara-cara untuk mengklasifikasikan makhluk hidup itu bagaimana. Seperti itu ya. Jadi untuk hari ini Lausa harapkan kamu bisa mempelajari pelajaran yang sudah Lausa berikan itu dengan baik dan tidak memerlukan waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena sebelum kita masuk ke video pembelajaran itu di Discord ataupun di Zoom-nya pasti saya katakan kita ada 20 menit timingnya untuk discuss kelas. Jadi saya harapkan jangan melebihi batas waktu yang saya berikan. Supaya apa? Supaya kita bisa berdiskus tentang apa-apa aja yang kamu masih kurang paham, atau apa-apa aja yang kamu butuhkan lagi informasi lebih lanjut daripada pembelajaran tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, jadi cukup sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kamu mudah untuk memahaminya. Apabila kamu ada pertanyaan, kamu langsung aja tanyakan ke Lausa. So, sampai ketemu di pembelajaran kita untuk next week-nya, dan see you, bye-bye. Terima kasih.